Berikutnya, penyaji berikutnya Mas Andreas. Nih, Mas Nggih, Bu. Andreas dari tadi senyum-senyum terus giginya kelihatan. Nggih. Nggih. Ya, izin share screen nih. Ya, direkam ya Mas. Nggak tahu Nggih. nih ngobrol sama siapa Mas Andreas tadi tuh. Saya salfok sama giginya. Nggih. Mentornya sudah Mas. Siapa Mas Sampun mentornya? Bu Yulia. Bu Yulia. Selamat datang Bu Yulia Ambarani. Nggih. Oke. Disilakan Mas untuk Nggih. dipaparkan waktu maksimal 5 menit langsung di core isu dan tahapan. Nggih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang terhormat ada Bapak Abdul Aziz Sidki selaku penguji, terus Bapak Stafin selaku coach, terus pada mentor Ibu Yulia dan moderator Ibu Lulu. Perkenalkan saya Andreas Iriansyah. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Literasi Membaca Murid dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila melalui model CIRC di lingkungan MAN 1 Semarang tahun 2025. Ya, latar belakang MAN 1 Semarang sebagai salah satu madrasah unggulan memiliki kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masuk dalam hal literasi membaca dengan penerapan model CIRC dalam belajar pendidikan Pancasila diharapkan murid mampu mengembangkan kemampuan literasi secara baik sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Oke. Nah, ini ada 5 isu teridentifikasi. Yang pertama ada rendahnya kesadaran murid terhadap toleransi keberagaman di Kota Semarang. Yang kedua kurangnya kesadaran murid bukan bahaya bullying. Yang ketiga kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga kurangnya variasi model pembelajaran berbasis literasi membaca yang mengakibatkan rendahnya literasi membaca murid. Terus yang kelima kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari murid. Nah, setelah dianalisis menggunakan APKL, ketemu 3 isu teratas, terus dianalisis dengan USG, dapat satu core isu, yaitu kurangnya variasi model pembelajaran berbasis literasi membaca cuman satu Semarang yang mengakibatkan rendahnya literasi membaca murid. Nah, terus saya analisis dengan diagram Fishbone menggunakan main, metode, material, dan milieu. Di sini ada beberapa penyebabnya. Yang main pertama, kurangnya inovasi guru dalam merancang model dan metode pembelajaran. Terus persepsi murid terhadap bacaan di madrasah yang tidak menarik dan terlalu teoritis. Terus dari segi metode, model pembelajaran yang monoton, lalu metode pembelajaran yang kurang efektif. Terus dari segi material, belum adanya modul ajar berbasis literasi membaca. Terus bahan bacaan yang masih bersifat teoritis dan kurang menarik. Terus dari video, kurangnya pemanfaatan fasilitas perpustakaan untuk kegiatan belajar. Terus bahan bacaan di perpustakaan yang kurang bervariasi. Nah, dari penyebab-penyebab tadi hanya memiliki kegiatan kreatif, ada 6. Yang pertama, mengonsultasikan kegiatan dengan mentor atau kepala madrasah. Terus yang kedua, menyusun modul ajar dengan model pembelajaran CIRC. Terus yang ketiga, pembuatan media pembelajaran. Terus yang keempat, pengenalan terlebih dahulu terhadap model pembelajaran CIRC pada murid. Terus yang kelima, penerapan kegiatan pembelajaran berliterasi membaca dengan model CIRC. Yang keenam, evaluasi dan pembuatan laporan. Nah, dari kegiatan tersebut, yang pertama ada kegiatan mengonsultasikan kegiatan dengan mentor atau atasan. Tahapannya ada 2, mengonsultasikan rencana kegiatan, terus meminta masukan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Terus yang kedua ada menyusun modul ajar dengan metode CIRC, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan literasi murid, terus penyusunan modul ajar, dan yang ketiga menyediakan teks bacaan. Terus kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, tahapan pertama pencarian bahan untuk media, terus yang kedua pembuatan media belajar. Terus kegiatan yang keempat yaitu pengenalan model pembelajaran CIRC. Ada 3 kegiatan, persiapan dengan menyusun tujuan dari pengenalan CIRC dan menyiapkan bahan, terus pemaparan konsep dasar CIRC, terus melaksanakan sesi tanya jawab. Terus untuk yang kegiatan kelima, kegiatan intinya yaitu penerapan kegiatan pembelajaran basis literasi membaca dengan model CIRC. Di sini ada 6 tahapan. Ini nanti akan dilaksanakan di setiap kelas yang saya ampu atau saya ajar. Kan. Terus yang keenam itu evaluasi dan pembuatan laporan. Terus ini jadwal kegiatan dimulai di tanggal 18 sampai 25 Oktober.
Nah, 17 sampai 20 itu mengkonsultasikan kegiatan, terus 22 sampai 24 September itu menyusun modul, terus pembuatan media itu tanggal 25 sampai 27, terus pengenalan itu 29 sampai 1 Oktober, dan penerapan tanggal 2 sampai 18 Oktober sekitar kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Terus untuk evaluasi itu ada sekitar 1 mingguan. Untuk simpulan, rancangan evaluasi judul peningkatan literasi membaca murid dalam belajar pendidikan Pancasila melalui model CRC di lingkungan 1 Semarang merupakan upaya inovatif untuk mengatasi rendahnya budaya dalam membaca. Terus analisis isu dengan teknik APK LMSP menemukan bahwa kurangnya variasi modul pembelajaran berbasis literasi membaca menjadi permasalahan inti yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan motivasi belajar murid. Terus untuk penerapan model CRC dipilih karena dapat menekankan keterpaduan antara membaca, menulis, berdiskusi, dan kerjasama antar kelompok. Terus yang kedua, mendorong murid memahami teks secara mendalam, berpikir kritis, bernalar logis, dan mengomunikasikan gagasan dengan baik. Yang ketiga, mengubah pembelajaran Pancasila menjadi lebih interaktif, partisipatif, dan kontekstual. Terus dampak yang diharapkan yaitu meningkatkan keterampilan bahasa membaca murid. Dan yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari murid. Nah, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas paparannya ya Mas. Selanjutnya Ya. kami berikan waktu 3 menit untuk mentor kepada Bu Yulia Ambarani. Kami silahkan. Terima kasih atas waktunya, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, yang dapat saya dukung untuk Pak Andreas, penelitian Pak Andreas yang dilakukan yaitu dengan judul peningkatan literasi membaca murid pada pembelajaran pendidikan Pancasila melalui model CRC. Metode ini atau penelitian ini tuh sudah sangat relevan dengan keadaan pendidikan kita saat ini, terutama di Man 1 Semarang ya. Karena dengan meningkatkan literasi anak itu kan nanti akan menambah anak untuk berpikir kritis, terus kemudian menambah pengetahuan anak juga tentang banyak hal, tidak hanya dengan tentang pendidikan Pancasila sebenarnya. Apalagi kalau dikolaborasikan dengan model CRC ini. CRC ini kan berkelompok juga. Ini akan memicu anak untuk saling sharing tentang pengalaman belajar mereka juga. Itu kan pembelajaran jadi jauh lebih menyenangkan gitu di kelas, jadi lebih kemudian anak-anak juga akan lebih ternyambung. Kami saya sangat terima kasih dan sangat mendukung penelitian yang dilakukan Pak Andreas. Semoga nanti penelitian yang dilakukan Pak Andreas ini dapat meningkatkan literasi anak, kemudian dapat meningkat dengan tingkatnya literasi anak, otomatis kan nanti daya tingkat kecerdasan, pengetahuan, terus cara berpikir anak itu akan lebih luas. Jadi kami sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Pak Andreas dalam penelitiannya saat ini. Demikian Pak, Bu. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Ya, Bu atas penguatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bu atas penguatannya. Diberikan kepada Bapak Abdul Aziz. Kami silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Lulu. Saya hormati Bu Yulia Ambarani, ya, saya hormati Mas Andreas Iriansyah. Mas Andreas, Oke, Bapak. apa sih model CIRC ini apa sih? Ini kooperatif, integrated reading and composition. Jadi memadukan antara membaca, menulis, diskusi, dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk meningkatkan kebiasaan literasi membaca anak. Oke, kenapa hanya pendidikan Pancasila yang itu? Untuk saat ini saya coba di mapel yang saya ampuh terlebih dahulu, Bapak. Ngoten. Sampean Oke. sekarang ampunya pendidikan Pancasila. Oke, Bapak. Oke. Bu Yulia, bisa nggak dimasukkan ya? Ini kan sedang di Kementerian Agama ini
kan lagi gencar-gencarnya Pak Menteri itu apa ini tentang kurikulum cinta. Bisa Ya. nggak dimasukkan ini ya? Karena ini saya kira penting itu ya. Eh, Bu Yula sudah dapat ini materi tentang kurikulum cinta. Alhamdulillah sudah untuk materi kurikulum Ah, cintanya sudah. Kalau dari yang dilakukan CRC ini itu sebenarnya kan berarti termasuk pada pembelajaran deep learning yang mendalam gitu tentang apa yang akan dipelajari nantinya. Nanti tergantung Pak Andreas akan masukkan pada panca cinta yang mana kan ada 5 panca cinta yang akan ah, dipilih gitu kayak itu dia. bisa panca Betul. cinta kepada Allah, panca sama lingkungan atau sebagainya. Hmm. Nanti bisa dimasukkan Nah, iya. juga dalam Saya kira pembelajarannya. Mas betul, betul, betul. Nah, nah itu yang saya maksud itu. Jadi Mas Andreas, eh, ini tolong, tolong ini masukkan untuk kurikulum cinta di di ini di metode CRC ini nih. Oke, Paham nggak maksud saya, oke, paham. Pak Ini nanti Andreas? Kalau ini nanti nggak nanti Pak Andreas ini konsultasi dengan Bu Yulia lagi, karena saya kira ini sangat 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 penting sekali ini untuk aplikasi dari kurikulum cinta yang sekarang lagi ini oleh Pak Menteri. Ini kan langsung Gencar kan? Ya. ininya Pak Menteri, gencar sekali. Sehingga kalau perlu nggak apa-apa, judul tetap, judul apa itu. Cuma kalau bisa tambahkan itu kurikulum cinta itu akan sangat baik sekali. Eh, Tidak hanya di muatan tadi yang Bu Yulia sampaikan, tapi juga ada tidak mengubah apa, sampean punya uh, uh, Metodenya ya kamu metode, iya enggak, cuma metodenya mungkin dengan tambahan dikit lah, ditambahkan ada penguatan terkait dengan kurikulum cinta gitu. Jadi ini selaras Mas, selaras dengan program utama Pak Menteri kita gitu, dan ini sudah dibuktikan dengan Bu Yuda sudah ikut ini kan kursus apa diklat pelatihan terkait dengan kurikulum cinta. Jadi itu supaya relevan saja dengan program utama prioritas Pak Menteri kita gitu. Terserah diletakkan di mana, tapi kalau bisa di judul utamanya itu ada ini kurikulum cinta gitu. Itu aja sih saya tambahkan. Ya tadi kan Pak atau ambil dari besarnya ya kan ada panca cinta tadi, ada 5 cinta itu. Saya udah tulis juga itu di web Kemenak itu versi Al-Qur'annya, versi tafsir ayat Al-Qur'an itu di web Kemenak itu. Panca panca cinta itu bisa dilihat. Tapi prinsipnya itu sih saya kira harus ada muatan itu karena ini penting dan dari tadi saya lihat belum ada dan ini satu-satunya sampean yang CPNS dari guru yang mestinya ya harus ngangkat ini kalau supaya lebih efektif supaya mensinkronkan dengan program Pak Menteri kita gitu. Saya kira itu ya Mas ya masukan oke, dari saya. oke, baik Oke, Bapak. Oke, terima nanti kasih. akan Oke. saya tambahkan tentang kurikulum cinta, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Ya, Terima kasih cukup, Pak. atas masukan yang diberikan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Yulia atas waktunya. Bermanfaat kepada Mas Andreas sudah selesaikan seminar rancangan aktualisasi dengan tadi note-nya menambahkan kurikulum cinta ya. Nah, itu kemudian kepada Bu Yulia dan Mas Andreas diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Oke, matur suwun Bapak Ibu. Oke, selanjutnya penyaji terakhir Bapak. Ini Mas Ardian Ferdi, penyaji terakhir. Mentornya Bapak